Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pemirsa Bincang Syiar Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita segala bentuk nikmatnya, keanekaragaman nikmatnya yang masih kita rasakan, yang kita tidak bisa menghitung jumlahnya. Pula bersyukur atas nikmat yang paling utama, yakni nikmat keimanan dan keislaman. Hadirin pemirsa Bincang Syiar Hijrah. Sebuah hadis yang menerangkan bagaimana nantinya seseorang itu akan dibalas sesuai dengan jenis amalannya. Yakni hadis dari Abu Malik Al-Harisi bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, at-tuhuru syatrul iman, walhamdu lillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u au tamlani ma bainas sama'i wal ardi, was salatu nurun, was sadaqatu burhanun, wal qur'anu hujjatun laka au alaik, kullun nasi yaklu faba'iun nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Rawahu Muslim. Bersuci adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan mizan, ya. Bisa memberatkan timbangan mizan. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti. Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankanmu atau yang memberatkanmu. Semua manusia berangkat menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dari kehinaan dan azab. Ada juga yang menghancurkan dirinya. Riwayat Muslim. Pemirsa Bincang Syiar Hijrah, ini luar biasa sekali. Bagaimana dalam hadis ini banyak sekali amalan-amalan yang diantaranya disebutkan manfaatnya, yakni amalan yakni zikir. Alhamdulillah, ya, yang bisa memenuhi timbangan mizan, dan juga kata subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi langit dan bumi. Artinya bagaimana maknanya sangat luas, ya.
dan memberatkan amalan itu sendiri dibandingkan langit dan bumi. Karena langit dan bumi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kalimat subhanallah dan alhamdulillah. Salat dikatakan cahaya, sedekah dikatakan bukti. Terus Al-Quran menjadi saksi. Maka manusia itu ada yang membebaskan, yang berupaya bagaimana supaya ia tidak mendapatkan azab, tidak menerima azab. Dan juga ada yang justru menghancurkan dirinya pada kebinasaan, pada azab yang menghinakan. Dalam hadis ini kita ambil pelajaran di mana iman itu merupakan ucapan dan perbuatan. Dan dia bertambah dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, dan ketaatan. Dan iman itu berkurang dengan dosa dan maksiat. Karenanya yang namanya iman itu bisa berbentuk ucapan dan perbuatan. Ya, para sahabat ketika mendengarkan Al-Quran, ya, atau orang beriman mendengarkan Al-Quran, wajilat qulubuhum. Apa coba? Yani gemetar hatinya tuh ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana tuh. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat ya, maka senantiasa apa? Zadathum imana, bertambah keimanannya gitu. Itu adalah salah satu contohnya ya. Karenanya kebaikan itu kan diantaranya juga hasil dari keimanan pula ya. Dan pula seseorang ketika memiliki amal yang buruk contohnya itu ya, maka itu juga hasil keimanan pula ya. Ketika imannya buruk, imannya tidak baik, itu akan mendorong pada perbuatan yang juga akhlak yang tercela gitu ya. Maka ini harus dijaga keimanan itu ya. Dan ini adalah majelis ya, telepon agak santai-santai gitu ya gitu. Sudah pagi hari gitu ya, yang kadang lelah-lelah gitu ya, terasa lelahnya gitu juga ya. Maka ini adalah sebuah inspirasi yang harus demikian kita kuatkan. Yang kedua, amal perbuatan akan ditimbang pada hari kiamat dan dia memiliki beratnya ya. Setiap amal itu akan ditimbang tuh ya. Di antaranya juga akhlak mulia ya. Itu atqalu fil mizan ya gitu. Lebih berat ya. Gitu. Ya, ini pada timbangan tuh ya. Tuh akhlak mulia. Dan juga di antaranya apa tadi? Kalimat alhamdulillah tuh ya. Subhanallah, alhamdulillah tuh. Nah, itu baru kalimat itu saja ya. Bisa memenuhi langit dan bumi itu ya, bahkan melebihi itu ya. Karena apa? Ya tidak ada apa-apanya langit dan bumi itu bagi Allah. Yang ketiga, bersuci itu merupakan syarat sahnya ibadah. Maka itu harus jadi perhatian kita juga ya. Karenanya ketika kita beramal, setiap aktivitas biasakan berwudu ya. Begitu juga Nabi, para sahabat juga ya, radhiyallahu anhum, sampai gimana itu seorang yang kadang batal terus ya, sholat lagi ya, sholat sunnah wudu ya, dikatakan Bilal ya, terus menerus ya. Tapi
Ya itulah justru yang akan memberatkan di timbangan itu ya. Karena apa? Bisa jadi wudunya gitu ya. Dan akan membersihkan pula akhlaknya juga gitu. Terhadap seorang hamba tuh. Makanya harus selama kita beraktivitas, selalu dalam beraktivitas ya kita berwudu. Supaya apa? Supaya aktivitas kita berkah tuh ya. Kenapa kita kadang nggak berkah atau gagal gitu ya? Atau kita susah gitu ya? Ya mungkin jadi kita jarang berwudu. Kalau aktivitasnya sejadi karena itu ya kita rasakan tidak ada keberkahannya atau kurang keberkahannya, berarti ya itu wudunya itu yang harus diperhatikan ya. Termasuk majelis ilmu ya, baca Al-Quran tentunya apalagi ya, yang butuh wudu ya. Serta tentu sholat yang wajib ya, tawaf yang wajib berwudu ya. Karenanya kan taharah itu dikatakan sebagian dari keimanan. Yang keempat, menjaga sholat itu akan mendapatkan petunjuk dan perbaiki kondisi seorang muslim ya. Membedakan dengan akhlaknya dan perilakunya, kewaroannya ya, berhati-hati dan takwa. Nah, senantiasa akhlaknya akan diperbaiki, dirinya akan diperbaiki, urusannya juga akan diperbaiki ya. Dengan apa? Ya ini dengan sholat. Tuh, perhatikan sholat ya, jangan sampai diundur-undur waktu sholatnya gitu ya, nanti aja lah gitu. Gak apa-apa lah sholat di rumah juga gitu ya. Laki-laki kita asa gitu ya, sholat di rumah gitu. Nah itu ya. Jadi jiwa kelaki-lakiannya itu berkurang kalau sholat di rumah gitu ya. Sholat fardu maksudnya ya gitu. Atau mungkin jiwa lelakinya nggak ada gitu ya. Wibawanya itu ya. Ketika sholatnya di rumah ya, sholat fardunya di rumah. Aduh. Itu. Makanya itu diantaranya senantiasa perbaiki sholat dengan syaratnya disempurnakan, sunnah-sunnahnya, adabnya gitu ya, rukun sholatnya disempurnakan, bacaannya dengan benar, bacanya dengan baik. Nah itu akan menyempurnakan urusan kita dengan, bisa jadi juga keluarga kita, dengan orang lain. Nah itu ya, kenapa orang itu ya rajin punya masalah, kenapa setiap sudah selesai masalah datang lagi masalah yang lain tuh, kenapa kan itu terjadi? Karena mungkin sejadi sholatnya ya yang kurang perhatian. Yang kelima, diantaranya juga infak ya, itu diseru pada jalan-jalan kebaikan, berinfak dan bersegera melakukan di mana hal tersebut merupakan petanda benarnya keimanan ya. Karenanya dikatakan dalam surah Al-Baqarah, diantaranya wa mimma razaqnahum yunfikun ya, dan terhadap apa yang kami rezekikan mereka berinfak ya tuh. Jadi berinfak itu adalah bukti keimanan ya. Bahkan dikatakan orang beriman itu wa yutuna zakah ya, zakat gitu ya. Jadi jangan diremehkan ya, infak itu ya, sedekah jangan diremehkan ya. Itu kadang orang nggak mau memberi gitu ya. Ya zaman sekarang gitu ya, segala mudah. Kalau orang sakit ya, yang harusnya kita kasih lah gitu ya. Ya walaupun sesuai dengan kemampuan kita, justru hanya karena adanya surat-surat ya gitu, dan dia sudah ditanggung asuransi gitu ya, dikatakan BPJS dan sebagainya gitu ya, sehingga jadi kurang memberi gitu ya. Itu jangan jadi sebuah hijab tuh ya. Jangan tuh ya, justru memberi itu yang utama ya, menolong orang tuh ya. Atau kita semakin sibuknya, kadang sibuknya gimana gitu, kurang perhatian pada orang tuh ya, pada yang sekitar kita, ini yang kadang menjadi persoalan tuh ya. Kepedulian tuh ya, dimana karenanya infak itu adalah salah satu pertanda
bagusnya keimanan. Yang keenam, bersabar tatkala mengalami musibah, khususnya apa yang dialami seorang muslim karena perbuatan amar ma'ruf nahi munkar ya. Maka kita bersabar ya, bersabar di setiap kondisi itu ya. Khususnya ketika menghadapi musibah, karenanya setiap orang itu diuji, apalagi orang yang mengajarkan ilmu, orang yang senantiasa belajar, itu pasti ada ujiannya. Dan bagaimana ujian para nabi gitu ya, tapi bagaimana mereka juga bersabar gitu ya, menghadapi raja gitu ya. Bahkan dikatakan kaumnya Nabi Daud ya, Rabbana Afrik alaina sabro ya, supaya dikuatkan kesabaran mereka ya gitu, supaya diberikan kesabaran ya. Nah itu, dan juga supaya ditetapkan ya, wasabit akdamana, ditetapkan terus menerus ke istiqomah ya, dikuatkan perkataan dan amalannya gitu ya gitu. Dan juga yang ketujuh adalah semangat dalam membaca Al-Quran dengan pemahaman tentunya, dan mentadaburi, merenungkan maknanya, mengamalkan kandungan-kandungannya, karena itu bisa menjadi syafaat nantinya bagi seorang hamba di hari kiamat ya. Syafi'al li ashabihi ya gitu. Jadi Al-Quran itu harus jadi sahabat kita, jangan jadi pajangan gitu ya. Al-Quran dibaca, bahkan itu ya, ada ibu-ibu yang bercerita kemarin tuh ya, ada sebuah cerita dari Ustadz ya, ketika silaturahmi gitu ya, ibu itu suka bawa Al-Quran itu kemana-mana, walaupun dia melihat apa, ibu-ibu itu lagi asik-asik gitu ya, berpesta pora dan sebagainya, tapi dia tetap membawa Al-Quran. Karenanya apa? Supaya ketika saya juga ingin membaca Al-Quran, tinggal baca gitu ya gitu, tinggal baca, walaupun ibu-ibu yang lain tidak membaca Al-Quran, misalnya lagi healing atau lagi apa, saya tinggal baca gitu ya tuh ya. Sampai segitunya dia terus-menerus bawa Al-Quran ya kemana-mana ya gitu. Orang kan sekarang bawa Quran bawa apa nih? Bawa, bukannya bawa oleh-oleh gitu ya. Nah, gitu. Justru ini Al-Quran ya, bahkan dikatakan oleh para ulama ya, Al-Quran itu healing yang terbaik ya. Ya selain juga healing itu dengan tafakur alam gitu ya, yang terbaik itu dengan Al-Quran, terus majelis ilmu. Nah ini diantaranya ya, majelis ilmu ini membawa ketenangan ya. Beda kalau orang kemana-mana, nanti dia ada masalah utang lagi, kepikiran lagi utang, ada masalah cicilan lagi ya, kepikiran lagi cicilan. Kepikiran lagi masalah dengan si fulan, nah itu ya. Beda dengan Al-Quran, rasanya beda lah gitu kalau kita senantiasa bersama Al-Quran tuh ya. Semuanya Allah mudahkan ya. Yang kedelapan, seorang muslim harus menggunakan waktunya dan umurnya dalam berbagai bentuk ketaatan kepada Allah, serta tidak mengabaikannya karena kesibukan lainnya. Karenanya ini nikmat yang senantiasa dilalaikan, as-sihhatu wal faragh ya, waktu luang dipakai apa gitu ya, karena dipakai sia-sia, pakai ngobrol yang nggak jelas, pakai gibah ya, waliyadzubillah, atau pakai permainan-permainan yang nggak bermanfaat misalnya, bukan yang membawa edukasi gitu ya, justru terus-menerus gitu ya, terjebak gitu ya dalam berangan-angan gitu ya waktunya itu. Nah ini jangan sampai gitu ya. Karena itu manfaatkan waktu sebaik mungkin ya, karena itu akan ditanyakan ya, waktu muda sebelum tua gitu ya, sehat sebelum sakit ya, lapang sebelum sempit. Nah itu akan ditanyakan ya. Nah tentunya dengan hadis ini bisa kita simpulkan bagaimana keutamaan dan kekuatan zikir itu.
dikatakan di dalam surah Al-Anfal ayat 45, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Bahkan ketika menghadapi ujian yang berat, termasuk juga apa? Musuh tuh ya. Dalam peperangan, apa yang diperintahkan? Kuatkan hati kita dan berzikir tuh ya, Masya Allah. Itu adalah sebagai kekuatan. Dan juga dikatakan innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum walahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak ya. Surah Al-Hadid ayat 18. Artinya bagaimana keimanan kita akan diperhitungkan ya. Dan pula perbuatan kita akan diperhitungkan. Ketika kita menolong orang, itu juga senantiasa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik ya. Maka itu juga senantiasa Allah akan membayarnya, Allah akan ganti ya, ganti dengan yang lebih baik lagi gitu ya, dan pahala yang mulia tuh ya. Dan juga interaksi yang harus senantiasa kita kuatkan bersama Quran ya. Waqala Rasul, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang mahjura, ditinggalkan tuh ya. Dan ini sudah kita terangkan bagaimana kenapa manusia meninggalkan Al-Quran tuh ya. Kenapa Al-Quran ditinggalkan tuh ya. Jangan sampai kita meninggal dalam kondisi kita bahkan tak menempel ayat-ayat pun dari Al-Quran. Waliyadzubillah. Harus jadi pedoman Al-Quran itu menjadi pegangan kita semua, Al-Quran dan tentunya dengan sunnah yang akan tentu menjadi realisasi dari Al-Quran itu sendiri ya. Dan yang terakhir, perbuatan manusia itu akan kembali kepada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wala yutabbiru ma alau tatbira. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyeramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa yang mereka kuasai itu ya. Jadi setiap perbuatan itu akan kembali pada pemiliknya ya. Tentunya senantiasa berbuat baik ya. Jangan sampai ada niat yang buruk gitu ya. Beramal baik dan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kandungan surah Al-Isra ayat 7 ya. Demikian mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga kalau ada gangguannya serta ada
pula yang kurang berkenan di hati itu ya. Semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa kita ya. Walafu minkum walafu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina bil rahmati wa sadaqat qul afafa qina alminas salam. Aku lakum li hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.